Kalau ngebahas backtest nih ya, sebenarnya ada 3 pertanyaan besar sih kalau backtest tuh. Apa? Pertama adalah buat teman-teman yang masih baru mulai trading, mereka nggak tahu backtest itu apa sih. Oke. Ya kan? Dan kedua adalah buat teman-teman udah tahu backtest, cuma nggak tahu ini seberapa penting sih backtest, apa sih harus backtest? Oh penting. Ya kan? Dan ketiga, mereka udah tahu nih kedua hal ini, tapi mereka nggak tahu gimana caranya backtest. Oke. Akhirnya kan ini ada tiga pertanyaan besar lah tentang backtest sebenarnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Iya. Kita bahas satu persatu. Apa itu backtest? Tar dulu. Ini sebelum kita bahas satu persatu, saya kasih warning dulu nih sama kalian semua. Ya kan, khususnya bagi teman-teman yang udah pernah ikut seminar, pernah ikut pelatihan forex, pembelajaran forex. Ini kalian kalau setelah sekali belajar tentang backtest dan menguasai cara backtest, berarti kalian sejak awal harus siap sakit hati. Kenapa? Kenapa siap sakit hati? Karena begitu kalian tahu ternyata backtest seperti ini dan datanya seperti apa, maka kalian akan mendapati fakta bahwa waktu kalian seminar, buang-buang duit, ya kan, metodenya nggak bisa di backtest. Atau metodenya di backtest, ternyata nggak menguntungkan. Bagian itu kalian siap sakit hati ya. Bener kan? Perih itu rasanya. Ya, seenggaknya kalian nggak perlu ngabisin duit lebih banyak lagi. Ya itu aja. Ya, dan buat teman-teman yang belum pernah ikut seminar, kalian beruntung banget udah ketemu video ini. Karena nanti begitu kalian tahu caranya backtest, kalian udah langsung nemuin, oh ini metode yang saya mau pakai. Betul, udah nggak perlu ikut seminar sana sini. Iya, nggak perlu bingung lagi mau pakai metode apa ya. Betul. Oke, so kita mulai ya. Apa itu backtest? Ya kan, jadi backtest kalau kita gambarkan aja biar langsung lebih jelas ya. Kan ada teori beredar kalau di Google ataupun teori-teori chart pattern. Kalau misalkan saya sebut double top, orang pasti langsung tahu ya, langsung familiar. Ya. Double top tuh kayak gimana sih? Pasti bentuknya kan kayak begini. Nah, ini double top nih. Ya kan? Lalu berdasarkan teorinya saat terjadi double top kita sell kan. Ini top pertama, ini top kedua, maka di sini kita sell. Oke? Tapi juga ada teori lain yang mengatakan saat terjadi double top kayak begini, kan, maka sell-nya justru di bawah sini saat udah turun sedikit. Ya kan? Ini sama-sama double top nih. Bedanya entry-nya nunggu konfirmasi aja nih yang kedua. Bedanya itu. Lalu disinilah peranan backtest dibutuhkan. Bahwa dengan kita melakukan backtest akhirnya kita bisa mengetahui nih yang mana sih yang sebenarnya memberikan keuntungan lebih besar, memberikan keuntungan lebih banyak. Dalam artian backtest ini sebenarnya kita melakukan simulasi atas histori yang sudah pernah terjadi di market. Ya kan, pola-pola ini seberapa sering berulang dan akhirnya profitabilitasnya gimana, probabilitasnya gimana. Itulah fungsi dari backtest. Sehingga yang namanya backtest ini harus dilakukan dalam segala macam kondisi market. Nah, kata kuncinya dalam segala macam kondisi market. Betul, kata kuncinya dalam segala macam kondisi market. Jadi kalau kita bicara dalam segala macam kondisi market, otomatis semakin panjang historinya, semakin panjang data backtestnya akan semakin bagus. Gitu kan? Dengan tujuan, backtest ini tujuannya apa sih? Kita melakukan backtest itu sebenarnya agar kita mengetahui probabilitas dari metode yang kita gunakan nantinya. Dan kita bisa tahu duluan nih, oh probabilitasnya berapa persen. Selain itu kita bisa tahu juga risk reward ratio dari metode yang akan kita jalankan. Selain itu kita bisa tahu lagi yang namanya consecutive loss. Ini yang lebih penting. Ya, loss berturut-turut. Karena kalau consecutive profit mah orang biasa seneng. Bila kena consecutive loss kaget. Consecutive loss kaget. Padahal ganti metode abis itu. Iya, padahal setelah kita backtest, oh ternyata normal ya. Emang ini pernah terjadi ya dalam kurun waktu yang panjang. Pernah terjadi kok 7 kali atau 8 kali. Sehingga saat kita mengalami itu lagi, itu satu hal yang wajar. Itu. Ya berarti sebenarnya setelah ada tiga data ini, ya kan kita trading sebenarnya lebih confident sih Pak ya? Pasti jadinya lebih confident karena kita punya acuan data. Itu. Dan itulah fungsi utama dari backtest. Oke. Tapi gini Pak, kalau misalnya tadi kan Bapak ngomong data yang panjang, tapi kalau datanya banyak gimana? Beda ya, data banyak sama data panjang tuh beda. Kan karena kalau kita bicara data banyak, time frame kecil datanya banyak. Nah itu dia. Karena takutnya kan teman-teman yang pakai time frame kecilnya, wah saya backtest aja time frame kecil, datanya lebih banyak loh. Enggak, beda. Sekarang gini, kalau kita ngomong datanya banyak, betul. Kita buka M5, M15, M30, datanya banyak. Ya kan? Tapi kan kalau kita ngomong kondisi perekonomian, itu dalam segala macam kondisi market nggak sudah dilalui? Enggak. Bukanya coba time frame M5, M15, M30. Itu kalau dimundurin, paling cuma mundurnya berapa bulan sih? Iya, mentok tahun lah ya. Ya, memang lah beda broker, beda data. Kan? Tapi sepanjang-panjangnya data cuma berapa lama sih? Gitu bandingkan dengan kalau kita menggunakan time frame H4, ya kan, time frame D1 itu bisa berapa tahun? Gitu kan, simpelnya begini sekarang. Kalau misalkan Irwan lagi mau buka bisnis baru, anggaplah mau buka bisnis apa? Nasi goreng. Ya kan? Mau buka bisnis nasi goreng, pasti Irwan cari-cari info dong, tanya-tanya dong. Irwan tanya pertama ke Excel,
Katanya kan, Excel baru 2 bulan nih jalanin bisnis nasi goreng. Irwan tanya terus, gimana soal bisnis nasi goreng? Wah enak, untung terus katanya kan. Tertarik dong. Tertarik dong pasti. Berikutnya Irwan tanya ke Sasi. Sasi udah jalanin 10 tahun. Ya. Ya kan? Irwan terus bilang, gimana Sas? Ya enak sih, tapi ada kalanya market sepi loh. Kalau lagi lebaran atau lagi hari raya tertentu, itu sepi. Ya kan? Mana yang Irwan lebih percaya? Sasi lah Pak. Kenapa? Ya karena dia sudah 10 tahun, otomatis dia sudah mengalami beberapa musim, beberapa pola, beberapa kejadian. Datanya lebih banyak. Sudah melalui segala macam kondisi market. Iya, seperti yang kita bahas tadi ya. Iya, bahwa data yang Sasi berikan ini berbagai macam situasi dia udah ngalamin. Kan Excel lagi dapat manis-manisnya aja. Iya kan? Kan sama, kurang lebih begitu. Bahwa itulah bedanya backtest kalau kita kurun waktu yang panjang sama data banyak. Akhirnya kita lebih mengutamakan data yang panjang. Kata kunci adalah data yang panjang. Data yang panjang. Oke, tadi kan Bapak mention data panjang, ya kan? Saya balik ke ilustrasi yang Pak Tito bikin tadi. Oke. Kan? Ini kan ada 2 double top, ya kan? Berarti ada 2 entry. Ini kan kalau teman-teman nilai juga sebenarnya kemungkinannya ini ada banyak banget. Bisa jadi entry-nya di atasnya, bisa jadi di bawahnya. Ya. Ini harus mengacu yang mana nih dalam backtest nih? Karena kemungkinannya banyak banget gitu loh Pak. Jadi orang malas duluan gitu loh. Malas duluan. Enggak lah, orang kan malas duluan karena mikirnya complicated. Ini bisa dapat yang di pucuk, bisa dapat yang di tengah. Apa yang di atas, apa yang di bawah, apa yang di tengah. Kemungkinannya terlalu banyak Iya, gitu kan. Dalam artian orang belum apa-apa udah mikirin entry exit. Kan bahwa kalau orang mau backtest itu ada tahapan-tahapannya, ada step-stepnya sebenarnya. Bahwa pertama kita bukan bicara soal entry exit dulu, nantilah akan saya bahas lebih detail. Tapi kalau soal males, tolonglah, males. Saya juga orang males, tapi malesnya saya beda. Malesnya saya adalah saya lebih milih capek sekali, enaknya seumur hidup. Mendingan saya backtest gila-gilaan, mau itu 2 minggu kayak, mau itu 2 bulan, setelah itu seumur hidup saya enak. Iya kan? Dan kalau kalian masih mikir males, coba sekarang kalian tanya ke diri kalian masing-masing, benar-benar kalian pikirlah dalam-dalam. Satu-satunya hal yang kalian nggak tahu adalah metode yang kalian gunakan itu probabilitasnya berapa. Dan satu-satunya hal yang nggak pernah kalian lakukan adalah backtest. Masih mau mikir males? Mau habisin berapa banyak duit lagi? Jadi, cobalah kali ini malesnya dibuang lah. Mendingan capek sekali, serius. Lagian orang mau kaya kok males Pak. Mau kaya kok males sih. Mau kaya males. Jadi sekarang kalau orang masih males lah, kalau kita ngomong orang males, tapi kan kalau ditanya, loss kenapa sih? Ya kan? Tanyalah ke semua teman-teman kita, tanya berita-berita yang beredar. Orang kalau ditanya loss kenapa? Iya, biasanya yang disalahin adalah greedy. Iya, pasti jawabannya greedy. Kan? Takut. Iya, takut harganya balik lagi. Harganya balik lagi. Akhirnya takut ketinggalan momen. Ya, tinggal momen. Yang terakhir suka bingung Pak, mau pakai metode yang mana nih? Metodenya salah mulu. Oh iya benar, akhirnya bingung harus pakai metode apa. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita kerucutin dari 3 masalah ini, orang greedy kenapa sih? Karena nggak punya acuan data. Iya. Kalau punya acuan data bahwa consecutive loss-nya bisa terjadi berapa banyak, ini yakin masih mau greedy. Ya, yakin mau naikin lot ya. Yakin mau pakai lot sembarangan gitu. Yang kedua sekarang, tadi bilang takut ketinggalan momen, takut marketnya balik lagi karena nggak punya acuan data. Iya. Kalau punya acuan data, probabilitasnya berapa persen? Mau ngapain takut? Pasti akan didiamin, nggak mau intervensi. Mau terjadi apapun pada saat lagi trading, itu nggak bakal takut tuh. Nggak akan takut. Yang ketiga, bingung. Bingung mesti pakai metode apa. Loh, kalau punya acuan data, probabilitasnya seperti apa, nggak akan bingung. Karena yang akan terjadi adalah, oh ya lagi loss, terusin aja. Ini semua cuma karena kita nggak punya acuan data. Kenapa nggak punya acuan data? Karena nggak pernah backtest. Kan ke situ semua. Jadi biasanya nih Pak, yang terjadi ya, itu orang udah loss berkali-kali pakai metode ini salah, loss aja mulu. Apa aja disalahin, akhirnya yang terjadi apa Pak? Frustasi. Nah, udah frustasi, ya akhirnya solusinya adalah meditasi. Mana ada frustasi? Ya meditasi kan maksudnya biar tenangin hati, ikhlas. Terus maksudnya kalau udah tenangin hati, ikhlas, duitnya direlain gitu aja. Ya, itu bukan solusi, ya kan? Sekarang kita ngomong frustasi. Even frustasi sekalipun, kan solusinya apa sih? Mengacu pada data. Karena begitu kita mengacu pada data, kita lihat, oh harusnya probabilitasnya seperti ini, consecutive loss-nya seperti ini. Maka dengan mudahnya kita bangkit. Ya kan saat kita mengacu pada data. Orang tuh mikir ribet banget. Dalam kehidupan sehari-hari pun, sebenarnya kita tuh selalu mengacu pada data. Dan saat kita mengacu pada data, maka emosi kita dengan sendirinya akan hilang lah, bisa dibilang. Contoh, sekarang eranya COVID. Ya kan orang begitu meriang dikit pikir COVID, flu dikit pikir COVID, paranoid langsung. Paranoid, ya kan muncul tuh rasa takut, cemas, bingung, ya kan. Tapi begitu PCR, saya kemarin juga kebetulan seminggu sebelum ke Bali, saya meriang.
Begitu saya PCR, lihat data dong, hasilnya negatif. Seketika juga saya bingungnya hilang, cemasnya hilang, takutnya hilang. Pede langsung. Pede, oh cuma meriang. Iya kan, saya berangkat ke Bali. Kan? Atau kita ngomong yang lebih simpel lah, nggak usah ngomong COVID. Kita ngomong kalau misalkan dari rumah, kita mau ke mall. Tahu-tahu ada jalan ditutup. Kita dipaksa belok kanan nih. Begitu belok kanan, ini kemana nih ya? Ini tembusnya kemana nih? Gimana lagi nih? Saya nyampe jam berapa nih? Jangan-jangan macet atau muncul kan bingung, takut, cemas. Sama. Kita buka Google Maps. Begitu buka Google Maps, oh depan belok kiri, oh ternyata tembusnya di sini. Oh saya malah nyampenya lebih cepat. Ini data. Saat kita melihat data, tiba-tiba hilang kan semua. Tadi rasa cemas, takut, dan bingungnya hilang begitu kita melihat data. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan itu. Kenapa nggak dipraktekin di trading? Bahwa dalam trading seharusnya selalu mengacu pada data. Jangan dengar apa kata orang. Ya intinya sebenarnya balik lagi. Dan jangan males untuk backtest. Ya kan satu-satunya hal yang belum pernah kalian lakukan adalah backtest. Itu aja. Dan kalau kita mikir lebih jauh ya, kita bicara lebih profesional, kita bicara lebih jangka panjang. Bisnis apa lagi yang kita bisa simulasikan duluan? Kita bisa tahu hasil akhirnya duluan. Serius kayak ngomong nih. Ya kan bisnis sektor real kita bilang tadi kan Irwan mau bisnis nasi goreng. Irwan bisa hitung harga bahan baku berapa, harga jual nanti berapa, maka Irwan dapat keuntungan berapa. Kan? Lalu Irwan akan dapat keuntungan kalau menjual let's say minimum 100 piring. Ya kan? Tapi 100 piring ini kan target. Apakah Irwan bisa hitung sejak awal? Hari Senin akan datang 20 orang, hari Selasa akan datang 30 orang. Nggak mungkin. Karena itu sifatnya nggak bisa diprediksi. Ya. Di Forex kita nggak butuh menghitung jumlah customer. Kita hanya cukup menghitung kalau metode ini saya gunakan sejak 10 tahun yang lalu, maka profit saya udah berapa sekarang. Ya. Dan hasilnya nggak akan beda jauh nanti. Ya karena udah datanya udah jelas nih polanya terjadi berapa kali. Iya. Ya kan? Terus habis ini saya akan ajarin cara backtest dan setelah kalian menguasai cara backtest, saya yakin kalian udah nggak akan mau lagi bergantung sama mentor, ikutin aja apa kata mentor. Ya, yang lebih parahnya nih Pak, setelah teman-teman tahu cara backtest nanti itu gimana, mereka akan sadar ternyata yang diajarin itu metode-metode yang ada di Google. Dipermak-permak dikit, ya kan? Baru digajarin. Dikasih nama baru. Iya dikasih nama baru, dipoles-poles dikit, bikin nama baru, wah jadilah sebuah karya. Nah, intinya kalau orang mau jadi trader, serius kalian kalau mau jadi trader, kalian tuh harus mandiri. Dan cara untuk mandiri adalah kalian harus punya pegangan. Apa pegangannya? Data. Iya kan, dengan kalian punya data, otomatis kalian yakin sama diri sendiri, yakin apa yang kalian jalankan. Jangan yakin apa kata mentor, jangan yakin apa diajarin metode apapun langsung jalanin. Percaya gitu aja. Iya, sekarang andaikan kalian mau belajar pun dari mentor, dari seminar manapun atau dari pembelajaran manapun, kalian sekarang lihat-lihat, pilih-pilih. Gitu begitu kan banyak tuh orang suka live trading atau dari suka kasih sedikit-sedikit sneak peek lah dari metodenya. Begitu kalau yang dilihat pakai time frame kecil, kalian tahu problemnya apa? Bahwa metode itu nggak akan bisa dipraktekin apalagi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, metode itu belum tentu bisa di backtest. Iya kan? Sekarang kita bicara internet. Kita bicara internet nih, serius nih. Internet itu eranya transparansi. Benar dong? Bahwa bisnis sekarang itu semua harus serba transparan. Iya kan? Follower bisa dibeli. Subscriber bisa dibeli. Komen ada namanya jasa buzzer, bisa dibeli. Komen apapun bisa dibikin. Jadi jangan percaya yang tiga ini malahan. Ya kan, percayalah pada portofolio. Percayalah pada data backtest. Bahwa apapun yang kalian pelajari harusnya kalau namanya pembelajaran ada portofolionya. Andaikan nggak ada portofolionya pun, pastikan metodenya bisa di backtest. Pastikan tidak menggunakan time frame yang kecil sehingga metode itu bisa untuk jangka panjang. Enak seumur hidup. Kalau tiga itu udah nggak ada juga, udah mending tinggalin aja. Nggak usah belajar lah. Tapi kita ke selanjutnya nih Pak. Gimana cara backtestnya? Gimana cara backtestnya? Sebenarnya tadi saya suka nyinggung dikit ya. Nanti. Utang lagi dong nih. Bukan utang. Gini, sebenarnya videonya udah jadi, tapi saya nggak mau tuh kalau videonya hanya sifatnya video ngajarin tanpa ada praktek. Ya, jadi sebenarnya secara video udah jadi, tapi kita sedang menyiapkan sistem atau tools lah ya, biar orang bisa benar-benar praktekin dan ngelihat hasilnya. Gitu. Jadi orang setelah belajar bisa praktek, setelah itu tahu kemana mesti melangkah. Iya, berarti kita belajar nih dari awal sampai akhir jelas ya kan? Tuntas. Ya kan? Kayak gitu. Kemarin yang video major trend, toolsnya adalah risk calculator. Nah itu kan kepake tuh. Gitu. Dan kali ini kita menyiapkan tools untuk backtest. Ya, gitu. Wah ini penting banget teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.